Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat desain dari list pengaduan. Karena sebelumnya kita udah buat desain list untuk yang struktur, sekarang kita buat desain list yang pengaduan. Oke, langsung buka saja Ando Studionya ke project yang kita punya ya. Di sini untuk tampilan yang list struktur. Nah, untuk tampilan list pengaduan tidak jauh beda dari tampilan dari list struktur. Cuma beda beberapa penampatan tampilan ikonnya saja dan tampilan text view yang ada di sini. Oke, untuk yang struktur kita tutup dulu. Kita buat activity baru yang dinamakan untuk list strukturnya kita. New activity ganti. Oke. Nah, untuk activity-nya saya kasih nama list struktur. Nah, seperti ini. Lalu kita klik finish. Kita tunggu sampai Gradle-nya selesai. Oke, kita tunggu sampai kita selesai buat dari pembuatan video kali ini. Oke, Gradle-nya sudah selesai. Ketika kalian sudah kondisi dari Gradle-nya ini selesai, kalian bisa langsung buat apa yang kalian ingin buat gitu di project kalian, di activity. Nah, untuk video kali ini karena membahasnya tentang desain, jadi kita langsung ke tempat ini, activity list struktur .sml-nya, lalu display seperti ini. Oke, secara default di sini constraint layout ya tetap. Jadi saya ganti ini relative layout. Relative layout. Oke, di sini saya akan menggunakan background yang kita udah dapatkan dari template Green Login ya, dengan basic warna hitam, karena template Green Login yang dijadikan tema untuk kita ini kan temanya itu warnanya hitam sama hijau seperti itu. Lalu setelah itu kita membutuhkan linear layout. Nah, untuk pembuatan list untuk struktur activity ini kita memakai list view. Tetap kita memakai list view. Untuk width-nya kita menggunakan match parent. Untuk height-nya saya menggunakan 250 dp dan gravity center, orientation vertikal. Lalu dengan background warnanya kita pakai warna green, hijau dari tema template Green Login yang kita gunakan. Oke, seperti ini. Lalu kenapa saya dibagi dua bagian seperti ini? Jadi untuk yang bagian hijau saya khususkan untuk tempat ini. Tempat dari si judulnya di list struktur activity. Lalu di hitamnya ini nanti akan saya tempatkan untuk list view-nya. Oke. Beginikan dulu. Yang pertama kita membutuhkan image view. Untuk image view di sini saya gunakan 120 dp. Di sini juga 120 dp. Lalu src-nya ya,
Untuk drawable-nya kita kopikan dulu. Kita ke tempat icon yang saya simpan dulu iconnya. Oke, masih loading. Oke, kita butuh icon. Oke. Kita tunggu sampai ini foldernya kebuka. Oke, icon. Lalu di sini iconnya ada di sini. Nah, untuk iconnya saya ambil di sini, yang ini. Nah, tetap untuk icon saya dapatkan dari flaticon.com. Oke, kita tutup dulu ini. Kita keres, lalu kita pastekan di drawable. Oke. Di sini saya ganti gambar list pengaduan. Oke, ini. Oke. Lalu kita panggil saja gambar list pengaduannya. Sudah muncul di sini. Lalu kita butuh margin top sebesar 20 dp. Oke. Kita juga seperti ini. Untuk ininya tempat gambarnya graffiti center. Oke, kita langsung kasih ID gambar list pengaduan seperti ini. Lalu kita butuh text view. Di sini match parent, height-nya red content, lalu teksnya itu selamat datang. Ini. Lalu untuk text size-nya saya menggunakan 17 sp. Lalu text color-nya tetap pakai white. Lalu text style bold. Lalu graffiti center. Lalu margin top 10 dp. Oke, seperti ini. Oke. Ya, untuk teksnya bukan selamat datang. Oke, seperti ini. Lalu kasih ID ya. ID-nya judul pengaduan. Oke, sudah teksturnya. Lalu kita butuh tekstur lagi. Di sini match parent tetap. Lalu write content. Lalu teksnya itu terima kasih telah partisipasi dalam memajukan desa Pendil lebih makasih telah berpartisipasi. Oke,
teksnya ini, lalu text size-nya ini saya gunakan 15 sp, lalu text colornya saya gunakan shift D59F. Oke, untuk tesnya kodenya saya lihat dulu. Salah. Kodenya itu D9E 5F3. Nah, seperti ini. Lalu saya butuh margin 10 dp semua. Lalu text alignment center. Lalu saya butuh padding. Padding left sebesar 8 dp, lalu padding right 8 dp. Nah, seperti ini. Untuk margin top udah. Oke. Enter. Nah, untuk grafitinya sudah selesai seperti ini. Bentar. Oke. Padding left right-nya sudah, lalu kita butuh ID. ID-nya itu perintah gitu aja ya. Perintah bukan perintah sih, deskripsi aja. Deskripsi pengaduan. Oke. Nah, untuk tampilan ini sudah selesai. Lalu kita butuh list view. Kita butuh list view dengan match parent, lalu dengan margin top 250 dp. Oke, seperti ini. Lalu saya butuh ID untuk list view-nya. List view pengaduan. List view pengaduan. Oke, selesai. Lalu saya juga butuh tombol di bawahnya. Kita pakai atribut yang material floating button, yang nanti ada button di pojok gitu ya. Untuk width-nya kita pakai wrap, lalu untuk gambarnya saya akan ambil dari vektor asset. New vektor asset. Nah, jadi untuk button yang di bawah itu nanti tampilannya seperti ada tanda plusnya gitu. Kalau kalian bisanya lihat di mana ya? Oke, kita buat dulu. Add. Nah, saya pilih yang ini. Oke. Kita pilih next. Oke, panggil saja di sini add. Oke. Lalu untuk layout alignment parent bottomnya kita panggil true. Di sini kan pakai relatif lepat ya. Oke, saya butuhnya tombolnya itu di right. Jadi saya pakai align parent right-nya bersifat true juga. Ya, seperti ini.
Lalu kita butuh margin 30 dp. Lalu background tint. Nah, seperti ini. Jadi untuk di tampilan list strukturnya, tampilan utama untuk list strukturnya saya ada buttonnya gitu. Jadi untuk buttonnya ini berfungsi nanti ketika ingin menambah inputan gitu. Oke. Lihat dulu. Oke, sudah benar. Lalu kita ke buat desain untuk list view-nya. Nah, sama seperti list struktur. Nah, ini kan cuma desain dari tampilan tampilan bagian depannya ketika kita mau ke activity list struktur. Nah, untuk tampilan list view-nya, kita ingin untuk menambahkan list item-item yang kita inputkan nanti ke database. Nah, bentuknya seperti apa di list itemnya gitu. Nah, kita butuh buat layout lagi. Klik new, layout resource file. Oke, masih loading. Nah, di sini saya akan buat namanya custom list item. Custom list item. Oke. Oke, untuk custom list itemnya ini adalah desain utama dari desain dari tampilan list view-nya nanti ya. Di dalam list view-nya ganti linear layout, lalu saya kasih orientation vertikal, lalu dengan background tetap pakai background yang hitam. Lalu saya butuh linear layout lagi, width-nya itu match parent, wrap content, lalu orientation-nya itu horizontal. Oke. Dengan margin top 30 dp. Oke. Seperti ini. Nah, di dalam linear layout horizontal ini tampilannya sama seperti list struktur itu. Jadi ada icon dan teks di situ gitu. Jadi kita butuh yang pertama itu iconnya saya nggak pakai gambar tapi text view, width-nya wrap content, lalu ini match parent. Teksnya itu saya butuh angka saja 1. Jadi untuk samping kirinya itu nanti saya ingin menampilkan ID dari para user, ID pengaduan dari para pelapor gitu. Text size 20 sp, lalu text style bold, text colornya itu saya pakai white. Oke, lalu margin leftnya itu 10 dp. Oke, di sini saya butuh background. Nah, untuk background saya akan buat background baru seperti kita buat tombol gradiasi ya kemarin. Nah, sama seperti itu, tapi di sini saya akan membuat lingkaran. BG lingkaran gitu ya. Oke. Oke, selektornya saya ganti shape aja. Shape. Lalu saya pilih shape. Shape lagi. Oval. Lalu saya butuh warna solid.
colornya itu saya panggil greennya. Nah, seperti ini bentuknya ya. Nah, jadi itu akan menjadi background di tulisan kita sekarang. BG lingkaran. Nah, seperti itu. Sepertinya ini ada yang salah. Saya gunakan ini 60 dp, lalu 60 dp. Nah, seperti ini. Lalu untuk graffiti dari teksnya itu saya pakai center vertikal, lalu kita tambahkan seperti ini center. Jadi untuk memposisikan angka 1 itu benar-benar di center di dalam lingkarannya, di backgroundnya gitu. Lalu saya butuh chin left. Oke, sepertinya sudah selesai seperti ini. Lalu kita butuh ID. ID pengaduan. Nanti ID-nya itu akan muncul secara otomatis berurutan sesuai ID yang ada di database-nya nanti ya. Oke, text view, lalu kita butuh linear layout lagi. Match parent, wrap content, tapi orientation-nya saya gunakan vertikal. Karena di bagian sini nih ada 4 teks gitu ya. Nah, itu harus bentuknya saya pilihnya vertikal ke bawah gitu. Oke, untuk ini saya butuh text view. Di sini saya butuh 4 text view. Match parent, wrap, lalu teksnya itu NIK, teks stylenya itu teks colornya dulu, teks size dulu 15 sp saja. Teks stylenya nggak bold. Oke, teks colornya itu saya pakai white seperti ini. Lalu apa lagi ya, NIK, text size, text color, margin leftnya 10 dp. Oke, seperti ini. Oke, kita butuh ID. ID-nya itu txt NIK itu aja ya. Nah, lalu kita Ctrl C aja, kita sama buatnya. Oke, di sini saya ganti txt-nya itu NIK jenis pengaduan. Kita pakai jenis pengaduan gitu aja. Jenis pengaduan. Oke. Lalu color. Oh, di sini.
pengaduan. Untuk colornya saya samakan, saya ambil kodenya dari sini. Nah ini. Oke, customize item. Oke, di sini kita ganti. Lalu ada margin top 5 dp. Oke, kita copy saja yang ini. Oke, cuma di sini aja bedanya. ID-nya saya kasih pengaduan aja. Lalu sini pengaduannya. Lalu udah seperti itu. Butuh tes satu lagi, waktu di sini ya, untuk waktu pembuatan atau waktu user dalam menginputkan pengaduannya gitu. Saya kasih waktu gitu. Oke. Di sini kita kasih margin bottom 10 dp. Oke. Seperti ini. Kita butuh linear layout lagi untuk buat garis bawah seperti biasa. Kita gunakan match parent 1 dp aja tingginya, lalu backgroundnya itu 4A, shift 4A 5A. Oke, seperti ini. Jadi itu ada garis apa namanya, garis abu-abu gitu ya, tuh bisa dilihat di bawahnya waktu ada garis abu-abunya. Oke, untuk tampilan di list view-nya cukup seperti ini saja. Lalu saya ada yang lupa, itu meng-set teks ya, set teks di sini. Kita set teks dulu. Kita panggil text view, text view. Lalu text view-nya itu judul sama deskripsi. Ini aja. Lalu kita panggil ID-nya. ID-nya itu judul find view by ID judul struktur, lalu deskripsi. Oke, ini bukan judul struktur, judul pengaduan. Find view by ID deskripsi di pengaduan. Lalu set font, typeface, kita butuh font pertama itu. Oke, typeface create from asset, get asetnya, lalu kita tulis path-nya, lalu regular. Oke, kita kopikan saja untuk typeface yang kedua. Oke, di sini saya ganti font, lalu di sini ganti satu light. Oke, untuk judul kita set typeface-nya yang bold, yang satu regular. Untuk deskripsi, set typeface-nya itu satu light. Oke, bentar saya lihat waktu dulu. Oke, ini set font-nya sudah selesai.
Nah, jadi kita bisa jalanin sekarang. Sebelum jalanin, kita ke manifest dulu. Kita jalanin di list struktur activity ya. Oke. Oke, kita jalanin. Kita tunggu dulu sampai selesai. Kita tunggu dulu gradle-nya sampai selesai. Kita tunggu sampai selesai dulu. Oke, untuk iconnya kalian bisa kunjungi websitenya itu dengan nama pelatihkon.com ya. Sambil nunggu Gradle, kita buka waktunya. Wah, udah sekitar 3 menit ya untuk Gradle. Oke. Oke, kita tunggu dulu.
Oke, di sini sudah muncul. Oke, saya tutup dulu. Saya buka visual. Udah tunggu visualnya selesai. Oke, visualnya tunggu sampai muncul. Oke, kalian sambil nunggu Gradle ataupun ngebuka ini bisa kalian santai-santai dulu. Oke, kita tunggu dulu. Masih loading. Nah, view. Nah, tampilannya udah muncul seperti ini. Oke, kita buka Android Studio-nya. Loading. Nah, oke. Nah, untuk tampilannya, kita bisa lihat tampilannya udah seperti ini. Nah, untuk yang bagian list view ini tidak muncul ya tulisannya di sini karena ini secara default ya ada gitu. Di sini ya ada gitu. Di sini aslinya ada, tapi kalau di aplikasi Android Studio-nya tuh muncul tulisannya. Tapi ketika kalian udah jalanin di sini sebelum itu ada item-itemnya di list itemnya itu kalian nggak bisa di sini tuh kosongan gitu tapi ada list itemnya gitu seperti ini. Nah untuk desain list itemnya saya kan inginnya seperti ini tampilannya, tapi di desain kita masih belum bisa munculin desain ini untuk di list view kita karena itu masih belum digabungin gitu. Nah, untuk tata cara gabungin antara activity list struktur yang udah kita buat sama custom list itemnya itu ada beberapa coding yang kita harus lakukan. Nah, itu akan saya bahas di part coding untuk list item. Nah, untuk tombol di sini apa sih fungsinya? Nah, untuk fungsi dari tombol ini saya ingin dikliknya itu ketika klik itu ini bisa diklik nanti ke input activity. Jadi caranya adalah saya buat public void ya di sini. Oke, bentar. Saya buat public void di sini. Public. Control spasi. Oke, masih loading. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Lalu public void btn masuk gitu ya di list view. Oke. Di sini view. Nah,
Di sini kita butuh start activity atau kita butuh intent. Intent untuk ketika klik tombol tambah tadi yang di bawah itu ke input activity gitu. Lalu kita new intent, lalu get application context, lalu di sini ada kelas yang kita tuju. Yang kelas kita tuju kan input activity. Kita pilih input activity dot class. Kelas kecil. Nah, jadi kita udah punya on click untuk si tombol tadi. Jadi untuk on clicknya kita langsung panggil saja di sini. Nah, untuk bagian sini kita tambahkan coding yaitu on click btn masuk list. Nah, gitu. Nah, kita coba jalankan lagi. Oke, kita jalanin. Kita panggil sambil tunggu Gradle. Kita tunggu Gradle-nya sampai selesai ya. Untuk di visualnya nggak terlalu kelihatan ya tulisannya, tapi di sini di HP saya terlihat jelas gitu. Oke, kita tunggu dulu. Nah, sepertinya sudah Gradle-nya. Kita tunggu sampai launching. Nah, dia sudah install launching DPT. Oke, untuk melihat hasil dari ini buttonnya, coba kita klik ya. Nah, dia akan ke input activity. Jadi, saya inginkannya seperti itu. Oke, untuk tampilannya, karena ini masih kosongan, nah nanti saya inginkan itu seperti ini. Oke, lalu coba di sini. Nah, untuk tampilan di list view-nya nanti akan muncul seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ketika kita sudah nanti di part codingnya ya. Nah, untuk sekarang, untuk sementara ini, kita masih di tampilan ini. Nah, untuk menampilkan si tampilan list view-nya ini, kita butuh ke part codingnya nanti ya. Kita akan bahas di part coding. Oke, sekian dari pembuatan video dari desain activity list item di sini. Untuk tampilannya kalian bisa custom sesuai yang kalian inginkan, lalu mengikuti resolusi layar handphone kalian juga. Oke, sekian. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.